Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nudi Tufani dengan NIM 04 1428. Eh, saya dari jurusan Teknik Tenaga Listrik. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu analisis AI dalam Smart Grid dan Smart Metering System PLN. Nah, baik, yang pertama kita itu akan membahas definisi dari smart grid itu sendiri. Apa sih itu smart grid? Nah, jadi smart grid ini itu merupakan jaringan listrik pintar yang bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, jadi dia itu dia bisa mengatur diri sendiri dan kemudian dia juga bisa memprediksi dan juga mengatasi fluktuasi dari pasokan, penyuplai dan juga uh, permintaan dari si beban. Dan tidak hanya itu, dia melakukan tugas-tugasnya ini juga secara tepat dan akurat yang nantinya itu bisa membuat si sistem menjadi lebih efisien kerjanya. Kemudian kenapa sih kita butuh smart grid ini? Alasan kenapa kita membutuhkan smart grid ini yaitu karena uh, energi yang uh, yang ada sekarang itu kita tidak hanya menerimanya dari pembangkit besar saja, tapi kita juga menerimanya dari matahari, angin dan lain-lainnya. Nah, sumber-sumber ini itu uh, menyuplai energinya secara berubah-ubah tiap waktunya. Nah, hadir smart grid ini itu untuk mengatasi hal ini supaya sistem menjadi lebih stabil dan juga tetap terjaga. Dan nantinya itu listrik menjadi sistem menjadi cepat merespon sehingga tidak adanya pemadaman listrik. Ada beberapa komponen-komponen dari smart grid ini sendiri, yaitu yang pertama smart power plant atau pembangkit pintar. Pembangkit pintar ini itu merupakan berguna untuk menjaga diri sendiri dan juga dia bisa mengetahui jika ada yang ingin mencoba berbuat curang. Nah, kemudian ada pun komponen selanjutnya yaitu smart transmission atau transmisi pintar. Jadi gunanya itu uh, seperti kabel-kabel besar itu aman dari gangguan itu seperti pohon jatuh dan juga dia bisa mengatur aliran listrik sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut ke komponen selanjutnya yaitu smart distribution atau distributed data. Jadi smart distribution ini itu alat yang bisa uh, mengetahui kerusakan yang ada di lingkungan seperti kerusakan pada kabel yang ada di sekitarnya itu dia bisa mendeteksinya secara otomatis. Dan adapun komponen terakhir yaitu smart control system atau sistem kontrol pintar. Nah, sistem kontrol pintar ini itu bisa dibilang sebagai otak dari sistem yang berguna untuk memantau penggunaan energi. Dan tidak hanya itu, dia juga dapat merencanakan pasokan listrik dengan bantuan AI seperti itu. Kemudian ada juga arsitektur dari smart meter smart meter system ini. Yang pertama itu ada field area network atau uh, field area network. Nah, yang pertama itu ada field area network atau jaringan lapangan. Jadi jaringan ini tuh merupakan jaringan yang menghubungkan menghubungkan meteran listrik yang di rumah-rumah ke sebuah titik pengumpulan uh, data yang berada di lapangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada wide area network atau jaringan luas. Jadi jaringan ini tuh merupakan jaringan besar yang uh, yang mengirimkan data dari titik pengumpulan langsung ke kantor PLN. Nah, pengumpulan ini tuh bisa melewati kabel listrik atau PLC, kemudian ada kabel optik, kemudian ada juga sinyal
tanpa kabel atau bisa kita sebut sebagai wireless seperti itu. Kemudian ada juga alur komunikasi dan teknologi data. Nah, jadi alur komunikasi sebuah sistem itu awalnya itu data mengalir dari smart meter, kemudian dari smart meter akan berlanjut ke concentrator, kemudian akan berlanjut ke utility company atau perusahaan listrik. Nah, jadi awalnya dari smart meter, kemudian akhirnya berada di utility company atau perusahaan listrik, atau yang di sini itu kita perusahaan listriknya itu PLN. Kemudian ada juga teknologi komunikasi. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan. Jadi terdapat beberapa media komunikasi dari sebuah sistem. Nah, jadi kita itu bisa menggunakan komunikasi dari berbagai media seperti wireless network, kemudian ada juga fiber optik, ada kemudian ada juga seperti PLC atau juga BPL atau broadband over power seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke fungsi dan peran dari smart meter sendiri. Jadi fungsi utama smart meter ini itu dia sebagai apa ya? Sebagai pencatat pemakaian listrik. Jadi dia itu bisa mencatat pemakaian listrik secara otomatis dan juga terus menerus atau kontinu. Kemudian perannya dalam sistem itu tuh sangat baik. Yang pertama itu ada monitoring atau memantau ya. Kemudian ada juga mendeteksi anomali. Nah, jadi ketika ada kecurangan atau uh, fraud dari sebuah sistem, nah jadi si smart meter ini itu akan mendeteksinya. Jadi kayak dia pertama itu dia bisa memantau, jadi kita bisa tahu persis berapa listrik yang dipakai setiap saat. Kemudian juga tidak juga ada menjadi pembayaran jadi lebih gampang. Jadi tagihan listrik yang sudah dibuat itu jadi tagihan listrik itu udah dibuat secara otomatis, dan juga kita itu uh, tagihan listriknya tidak dicatat manual oleh petugas, jadi sudah digital dan juga otomatis. Dan juga yang terakhir itu seperti yang udah ada di layar itu dia mencegah anomali. Nah, dia juga mencegah anomali. Mencegah anomali ini juga dia bisa mencegah apa ya? Mencegah pencurian lah. Jadi jika ada yang mengotak-atik meteran dan mencuri listrik, itu sistem akan langsung mengetahuinya. Seperti itu. Nah, terus sudah kita jelaskan tadi smart meter dan smart grid. Sekarang kita akan menjelaskan hubungan dari keduanya. Jadi hubungan dari keduanya itu pertama dia itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi smart meter ini ibaratkan sebagai mata bagi smart grid, sedang uh, jadi ibaratkan si smart meter ini adalah mata bagi smart grid. Nah, tanpa adanya smart meter, itu smart grid itu tidak punya data untuk bekerja. Nah, jadi uh, kedua hal ini tuh bekerja sebagai satu kesatuan. Kemudian alurnya itu pertama data dari rumah smart meter atau smart meter, kemudian akan dikirim ke pusat. Lalu AI akan menganalisis nih data tersebut untuk memutuskan kapan listrik harus ditambah atau dikurangi. Uh, jadi seperti itu. Kemudian uh, apa yang terjadi jika tidak ada smart meter? Apa resikonya? Nah, resikonya si PLN itu tidak bisa memprediksi kebutuhan listrik dengan akurat. Jadi risiko terjadinya pemadaman listrik itu menjadi lebih tinggi. Jadi itulah mengapa smart meter ini itu diperlukan. Jadi itulah mengapa smart meter ini diperlukan dalam sebuah sistem. Nah, untuk dalam penerapannya itu pastinya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, dan juga beberapa teknologi-teknologi di masa depan yang bisa kita terapkan untuk sistem yang lebih baik nantinya. Nah, jadi tantangannya itu dalam masalah keamanan data ya, dan juga pembangunan sistemnya itu
membutuhkan biaya yang sangat mahal dan juga uh, keamanan datanya ini harus dipastikan aman dari serangan cyber atau serangan hacker. Terus juga ada uh, beberapa teknologi yang bisa yang bisa diterapkan lah dalam untuk pengembangan sistem yang menjadi lebih baik. Yang pertama itu adalah IoT. Jadi IoT ini tuh menghubungkan jutaan meter listrik sekaligus. Nah, kemudian ada juga AI dan machine learning. Itu dia jadi fungsinya itu untuk memprediksi berapa banyak listrik yang akan dipakai besok. Jadi dia itu bisa memprediksikan beban uh, beban yang akan dipakai berdasarkan cuaca dan juga kebiasaan dari penggunanya sehingga listrik tidak sehingga penggunaan listrik itu menjadi lebih efisien dan tidak ada yang terbuang sia-sia seperti itu. Nah, di akhir itu kita bisa mengambil kesimpulan dari yang sudah dijelaskan. Jadi smart meter ini tuh berperan penting sebagai fondasi data digital yang memungkinkan pemantauan dua arah yang transparan dan efisien. Jadi dia itu sangat penting ya karena dia juga mengumpulkan data dan mengumpulkan data pemakaian secara tepat, akurat dan juga yang pastinya jujur. Nah, kemudian ada juga peran dari smart grid yang dia itu merupakan uh, masa depan dari sistem kelistrikan uh, masa depan kelistrikan di Indonesia agar menjadi lebih stabil, menjadi lebih hemat, menjadi lebih uh, ramah lingkungan seperti itu. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan pada video ini itu bermanfaat. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.